Warga di Jalan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan kebakaran satu unit rumah yang sedang ditinggal sholat tarawih oleh pemiliknya. Kobaran api terus membesar dan nyaris merembet ke bangunan rumah warga lainnya yang saling berdekatan. Dua 12 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk melakukan upaya pemadaman. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun satu keluarga yang terdiri dari 3 orang kehilangan tempat tinggal. Aparat kepolisian dari Polsek Rapocini melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan anak sang pemilik rumah yang diduga mengalami gangguan jiwa. Sang anak diperiksa polisi untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Jadi penghuni rumah rata-rata mereka salat tarawih karena pas berdampingan dengan masjid yang kami laksanakan itu. Orang tuanya sendiri yang mencari anaknya dan menemukan di sana agak kurang amankan, sehingga diserahkan ke anggota untuk diamankan. Belum ada keterkaitan sampai sekarang bahwa Masih dalam pemeriksaan. Hingga kini polisi masih terus melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan barang bukti agar mengetahui secara pasti penyebab dari kebakaran ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Api melalap habis puluhan rumah di permukiman padat penduduk dan kios pasar Budi Dharma di kawasan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Banyaknya rumah yang mayoritas terbuat dari kayu dan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan meluas ke bangunan lainnya yang berdempetan dengan pasar. Kebakaran yang terjadi jelang waktu makan sahur ini membuat panik warga. Sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran pasar tersebut, namun diduga api mulai muncul dipicu hubungan pendek arus listrik di dalam pasar. Ini memang bangunannya rata-rata nih dari kayu, Pak. Penyebabnya dari apa, Pak? Nah, ini saya yang belum tahu pasti, tapi yang saya tahu wilayah saya khususnya pasar ini arus rendah listriknya itu, Pak. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat yang mengerahkan 20 armada dengan 110 personilnya berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menggerebek pabrik mercon di Desa Dilem, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan ribuan petasan dan puluhan kilogram bahan peledak. Ribuan petasan siap ledak dan puluhan kilogram serbuk mercon diamankan petugas di Mapolres Purworejo. Alat bukti ini disita saat penggerebekan pabrik mercon di Desa Dilem, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Selain menyita barang bukti, polisi juga menangkap 2 pelaku pembuat petasan, yakni AS 43 tahun dan AG 27 tahun. Penggerebekan pabrik mercon berawal dari informasi masyarakat yang menduga adanya pembuatan petasan dan peredaran bahan pembuat petasan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan peledak, ancamannya di atas 5 tahun dan bisa ditahan. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joe Hartono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tanggul irigasi Jeratun Seluna kembali jebol akibatnya sejumlah wilayah di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah terendam banjir. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, angin puting beliung melanda Desa Gedung Karya, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Ya, tidak hanya menumbangkan pohon, puting beliung juga merusak sejumlah rumah. Puting beliung di Tanggul Penangkis. Puting beliung melanda Desa Gedung Karya Jitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Bencana ini menyebabkan belasan rumah rusak dan juga menumbangkan pohon-pohon besar. Patahan pohon menimpa mobil serta motor hingga menyebabkan kerusakan. Angin puting beliung terjadi sebelum hujan mengguyur kawasan ini saat warga menunggu waktu berbuka puasa. Sekitar 17.55 Mas, karena sebelum kami pada saat acara mau buka bersama, pada saat puting beliung itu terjadi, itu kondisi mendung, belum hujan. Perkirakan ada sekitar 5 rumah yang sangat rusak berat. Selain rumah Pak, ada fasilitas lain Pak? Sementara ada beberapa laporan, ada TPA, kemudian ada juga pos ronda, kemudian ada stay mobil dan tempat penitipan mobil. Tidak ada korban jiwa, namun warga tetap mengungsi hingga situasi dinyatakan kondusif dan petugas selesai mendata kerusakan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, angin puting beliung juga menghantam pemukiman warga di pesisir pantai Dusun Parengki, Desa Tasiwali, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa ini, puluhan rumah warga rusak parah. Beginilah kondisi Desa Tasiwali pasca diterjang angin puting beliung yang terjadi di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, Sabtu dini hari. Akibatnya, puluhan rumah warga porak-poranda. Kerusakan berat terjadi pada bagian atap rumah warga. Selain merusak atap rumah, angin juga menumbangkan sejumlah pohon. Diketahui angin puting beliung ini muncul dari arah pesisir pantai menuju ke permukiman warga. Ada hujan sedikit Pak, gerimis. Tahu enggak deras hujannya? Enggak deras. Tapi sebelumnya ada angin memang atau bagaimana Pak? Tidak ada angin sama sekali Pak sebelumnya. Tiba-tiba ya? Tiba-tiba saja ini Pak. Nah, saat angin masuk di pemukiman itu terputar Pak, terputar kan? Iya, terputar itu. Terus dia kena rumah-rumah warga ini Pak? Iya, kena rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Puluhan pasien rumah sakit Yakum Purwodadi Grobogan dievakuasi ke lantai 2 dan 3 oleh petugas rumah sakit. Ya, akibat ruang perawatan yang tidak mencukupi, sebagai pasien dirawat di lorong bangsal. Sebanyak 56 pasien rumah sakit Yakum Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah dievakuasi ke ruang lantai 2 dan 3 rumah sakit karena seluruh ruang perawatan di lantai 1 terendam banjir sejak Kamis lalu. Beberapa pasien terpaksa dirawat di lorong bangsal perawatan lantai 2 dan 3 karena seluruh ruang sudah penuh. Meski demikian, seluruh pasien dan keluarga pasien mengaku lega dan tidak khawatir lagi karena bisa terhindar dari genangan banjir. Ketinggian banjir yang merendam seluruh ruangan lantai 1 rumah sakit Yakum mencapai 60 hingga 70 cm. Air mulai masuk setinggi 15 cm, kita sudah evakuasi seluruh pasien. Kita menggunakan short capacity kita, jadi kita pindahkan ke lantai 3, kemudian kita masukkan ke ruangan-ruangan yang masih kosong yang belum terisi oleh pasien. Jadi semua yang terdampak jadi ruang durian, ruang stroberi, dan ruang anggur itu sudah kita evakuasi, kita pindahkan sebanyak 56. Sementara salah satu keluarga pasien menjelaskan saat dievakuasi air mulai masuk ke seluruh ruangan dengan ketinggian mencapai 15 cm. Para pasien disarankan pihak rumah sakit untuk tetap tinggal di ruang perawatan untuk sementara waktu sambil menunggu kondisi air surut. Nunggu surut, tak sore surut apa? Sudah sembuh ya? Sudah. Aturan kami kemarin karena banjir. Tapi untuk sementara memang tinggal di sini dulu gimana? Ya intinya nunggu surut. Nunggu surutnya. Nanti jalan tanyanya itu. Saat ini kondisi banjir yang merendam 2 ruangan di dalam rumah sakit sudah mulai surut.
Beberapa petugas kebersihan dibantu perawat dan petugas jaga ruang perawatan kemudian membersihkan sisa air yang masuk ke dalam lorong-lorong rumah sakit. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, evakuasi warga sakit di lokasi bencana banjir di Desa Kalianyar, Demak, Jawa Tengah berlangsung dramatis pada kemarin sore. Dan memasuki hari ketiga dilanda banjir, sejumlah warga mulai mengeluh gatal-gatal, batuk pilek, hingga diare. Warga bersama anggota Polres Demak, Jawa Tengah berjibaku mengevakuasi warga sakit dari lokasi bencana banjir di Desa Kalianyar, Kecamatan Wonosalam. Aksi ini sempat berjalan dramatis, menggunakan beberapa batang pisang menjadi rakit. Warga yang terbaring lemah karena sakit berat dievakuasi. Dengan menggunakan alat seadanya ini, warga sakit dijemput menembus banjir untuk dirujuk ke rumah sakit. Kita muter-muter ke lokasi banjir, banyak yang kita temukan adalah pertama batuk pilek, panas, diare, dan juga penyakit gatal-gatal. Yang lain untuk anak-anak sementara ini banyak yang gatal-gatal. Sejak Rabu lalu, Desa Kalianyar tergenang banjir setinggi 50 hingga 60 cm akibat tanggul Sungai Tuntang jebol sepanjang 25 meter. Akibatnya, sedikitnya 1.260 jiwa terdampak dan sebagian warga harus mengungsi di balai desa atau rumah keluarga yang lebih tinggi. Tapi semuanya naikkan rumah saya yang tinggi. Tinggi. Terus begitu turun di jalan setinggi berapa air? Seperut. Gitu. Ini ngungsi rumah saya. Mau kemana? Ngungsi? Mau ke itu warung saya nilai ya, Bu. Oh, gitu. Ini tiap hari gini, Bu? Akibat banjir, aktivitas warga terganggu. Mereka harus menerjang banjir saat keluar masuk pemukiman. Sementara dapur umum ditempatkan di balai desa untuk memudahkan distribusi makanan kepada warga. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tanggul Sungai Lusi kembali jebol dini hari tadi. Akibatnya permukiman warga dan jalur Pantura, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah terendam banjir. Ya, warga diimbau untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update kondisi hari ini Minggu 17 Maret 2024 di Kecamatan Karanganyar, tepatnya di depan masjid dan di depan BRI. Kondisi air cukup deras, jebolan dari Sungai Lusi yang tadi pukul 2 pagi jebol. Diharap untuk masyarakat segera mengamankan barang penting dan sebisa mungkin kalau bisa untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Demikian kondisi dari depan Masjid Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, banjir juga masih menggenangi sejumlah wilayah di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Banjir akibat tanggul irigasi Jeratun Seluna kembali jebol meski sudah dibendung dengan konstruksi bambu dan karung berisi tanah. Tanggul sungai irigasi Jeratun Seluna di Desa Ngemplik, Wetan, Karanganyar, Demak kembali meluap dan membanjiri lahan pertanian hingga pemukiman warga. Warga sebelumnya telah membendung tanggul yang jebol dengan konstruksi bambu dan karung berisikan tanah. Namun limpasan air dari tanggul jebol di Grobogan terus bertambah sehingga air kembali membanjiri permukiman warga. Warga mengaku konstruksi bambu dan karung tanah bukan solusi efektif untuk tangani banjir. Warga pun berharap pemerintah daerah bisa tangani permasalahan ini. Ya, pemirsa, memasuki hari keempat, banjir yang merendam Jalan Pantura Kaligawe Semarang mulai surut. Ketinggian air yang semula sekitar 70 cm kini menurun. Dua jalur Pantura Kaligawe, yakni yang menuju ke Demak maupun ke Semarang, kini sudah bisa dilalui kendaraan kecil dan besar. Namun kendaraan kecil dan sepeda motor tetap diimbau untuk menggunakan jalur alternatif, yaitu Jalan Walter Monginsidi. Dikhawatirkan jika tetap memaksa melintas di jalur Pantura Kaligawe akan terperosok ke lubang jalan yang tertutup genangan air. Sejumlah warga turut membantu pengendara yang melintas agar tidak terjebak di kubangan air. Beli di mana tadi? Di itu, Pegadaian. Jadi hati-hati, Bu.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan kami Sukma Wijaya di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak, dan juga rekan Taufik Budi di jalur Pantura, Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Namun terlebih dahulu kita ke Demak, pemirsa, ada rekan kami Sukma Wijaya di sana. Selamat siang rekan Sukma. Bagaimana kondisi banjir hingga siang hari ini tempat Anda melaporkan? Selamat siang, Pram. Selamat siang, Gila. Selamat siang, pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi jalur Pantura. Baik. Baik. Ya, Sukma, suara Anda tidak terdengar, rekan Sukma. Ya, rekan Sukma, settingan suara Anda minta tolong untuk dinaikkan sedikit, rekan Sukma. Depan saya ini ya, merupakan petugas TNI Polri yang berusaha mengevakuasi beberapa logistik yang akan disalurkan di pengungsian. Nah, di samping kanan saya merupakan kantor Kecamatan Karanganyar yang tergenang banjir pada pagi ini. Ketinggian banjir bervariasi, Bram, sekitar antara 30 cm sampai 1 meter di kawasan yang terdalam. Beberapa tim sudah mempersiapkan untuk mengevakuasi warga yang belum bisa keluar dari lokasi desa yang tersebut. Kembali ke studio, Bram. Baik. Tadi kalau dari Demak, kita sekarang ke Semarang dengan rekan Taufik Budi. Taufik Budi, bagaimana kondisi banjir di Semarang di sana? Baik, rekan Taufik Budi, bisa mendengar suara saya? Oke. Siap. Oke, baik, Bram dan Anista. Saat ini saya berada di jalur Pantura Kaligawe. Tepatnya adalah di sekitar bawah jembatan tol Kaligawe. Kondisi di jalan ini banjir masih cukup parah karena ketinggian air mencapai sekitar 50 cm. Meskipun sebenarnya hari ini, hari keempat, banjir sudah mulai surut. Dari yang kemarin itu masih 70 cm, sekarang menjadi 50 cm, dan sudah bisa dilalui oleh kendaraan besar maupun kendaraan kecil. Dua jalur bisa dilewati, baik yang menuju ke arah Semarang maupun ke arah Demak, sudah bisa dilintasi. Meski demikian, untuk kendaraan kecil seperti mobil-mobil MPV dan sepeda motor diarahkan untuk menggunakan jalur alternatif, yaitu Jalan Walter Monginsidi. Sejumlah warga juga membantu para pengendara agar tidak terperosok di lubang karena masih banyak lubang-lubang yang tertutup oleh genangan air. Apabila nanti sampai terperosok bisa terjungkal kendaraannya. Seperti yang berada di depan saya ini, akan saya tunjukkan visualnya. Ini ada truk yang terjungkal pagi tadi sekitar pukul 3 dini hari. Truk ini terjungkal karena dia terperosok pada lubang jalan yang tertutup oleh genangan air. Selain itu, di sini juga saya dapat informasikan petugas kepolisian sudah turun ke lokasi untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas karena memang terjadi peningkatan arus lalu lintas yang cukup signifikan pada siang hari ini. Banyak kendaraan-kendaraan besar yang sudah mulai melintas untuk mengantarkan barang-barang logistik yang kemarin sempat tertahan. Ini bisa kita saksikan bersama, kendaraan-kendaraan besar banyak yang melintas di jalur Pantura Kaligawe ini, dan sepeda motor juga terlihat masih memaksakan untuk melintas, meskipun dari pihak kepolisian sudah mengarahkan lebih baik menggunakan jalan alternatif, karena dikhawatirkan nanti akan terperosok ke lubang-lubang jalan. Demikian. Anita dan Bram. Baik, terima kasih banyak rekan Taufik Budi langsung dari jalur Pantura Kaligawe di Semarang, dan sebelumnya tadi sudah rekan kami Sukma Wijaya langsung dari Demak, Jawa Tengah. Terima kasih. Tetap waspada rekan-rekan. Pemirsa, ratusan pengungsi di kantor Bupati Grobogan, Jawa Tengah kekurangan selimut dan obat-obatan. Ya, pemirsa, cuaca yang dingin membuat beberapa pengungsi mulai merasakan sakit.
111 warga Grobogan, Jawa Tengah masih bertahan di kantor Bupati. Pengungsi tidur dan beraktivitas dengan kondisi seadanya, bahkan sebagian tidur tanpa selimut ataupun jaket. Warga belum bisa kembali ke rumah karena banjir hingga kini masih merendam rumah mereka. Mungkin ya meriang, pusing gitulah, namanya dingin kan, banjir seperti inilah. Tapi alat kasur sudah dapat semua ya, selimut. Insya Allah cukup semua, sudah dapat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah saat ini menyediakan 6 titik posko pengungsian yang tersebar di 13 kecamatan. Untuk kondisi di Grobogan, untuk saat ini di Purwodadi sudah mengalami penurunan. Khususnya di jalan-jalan protokol saat ini yang paling dalam itu malah yang di depan pendopo. Jadi ketinggian air sekitar 50 sampai 70 cm. Berdasarkan data BPBD Grobogan, jumlah pengungsi yang berada di 6 titik saat ini mencapai 682 kepala keluarga. Selama tinggal di pengungsian, pemerintah telah menjadwal pembagian logistik sebanyak 3 kali dalam sehari, walaupun sebagian besar pengungsi masih menjalankan ibadah puasa. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Rustama Nusantara di Posko Pengungsi Pendopo, Kabupaten Grobogan. Selamat siang, Rustaman. Bagaimana kondisi di pengungsian saat ini? Ya, selamat siang Zila dan Pram. Untuk saat ini bisa saya informasikan bahwa untuk kondisi pengungsi untuk siang hari ini semua kondisinya sudah pada sehat, dan hari ini kita bisa lihat ada aktivitas dari tim kesehatan, tim medis untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para pengungsi di Grobogan yang ada di Pendopo. Untuk Pendopo kali ini memang sengaja digunakan untuk pengungsian karena lokasinya memang cukup strategis dan aman untuk bagi warga yang mengungsi. Dan di sini juga ada beberapa pejabat termasuk Ibu Bupati Grobogan beserta jajaran untuk standby di sini untuk mengawasi kondisi para pengungsi. Dan ini kita bisa lihat ada beberapa warga yang sedang dilakukan pengecekan kesehatan, pemeriksaan kesehatan juga, dan ini ada obat-obatan yang siap untuk dipakai, diserahkan ke para pengungsi yang mungkin mengalami sakit. Hari ini ada beberapa pengungsi yang mungkin merasa sakit seperti ini, sudah mengalami sakit perut dari kemarin, dan saat ini sudah diberikan vitamin, obatan, dan terapi dari tim medis. Untuk saat ini persiapan para pengungsi sebagian mau kembali ke rumah karena kondisi air sudah mulai surut. Tapi untuk di wilayah Grobogan, banjir yang terbesar untuk saat ini melanda di wilayah Bugel, Desa Anggodong, Grobogan, Jawa Tengah karena tanggul mulai jebol. Saat ini ada kurang lebih 150 pengungsi yang masih bertahan di sini. Jelas, Pram? Iya. Rustama, ini masih banyak sekali pengungsi yang berada di lokasi Anda melaporkan saat ini. Ini bertepatan juga di bulan puasa saat ini. Bagaimanakah jalannya ibadah para pengungsi di sana untuk sahur dan berbuka? Apakah mencukupi di sana? Ya, untuk pengungsi yang berbuka, yang sedang berpuasa sudah dipersiapkan segala logistik oleh pemerintah daerah, oleh Bupati, mulai dari sahur, berbuka puasa, dan bahkan siang hari mereka juga di-drop makanan untuk anak-anak yang mungkin tidak berpuasa atau mungkin lansia yang tidak berpuasa. Jadi sehari bisa 3 kali untuk ngedropan logistik di sini. Baik. Terima kasih rekan Rustama Nusantara melaporkan langsung dari Grobogan. Selamat bertugas kembali, tetap waspada dan jaga kesehatan. Selamat siang. Ya pemirsa, cuaca buruk di perairan selatan Jawa mengakibatkan sebuah kapal nelayan hilang kontak. Sebanyak 10 nelayan beserta kapal hingga kini dinyatakan hilang dan belum diketahui keberadaannya. Di hari ketiga, pencarian kapal nelayan Kilat Maju Jaya 7 yang hilang kontak sejak 13 Maret lalu masih dilakukan melalui jalur laut, darat hingga udara. Sebelum hilang, kapal berlayar beriringan dengan 3 kapal lainnya saat mencari ikan di perairan Samudra Hindia. Namun dihadang cuaca buruk saat hendak pulang. Cuaca buruk berupa badai dan ombak tinggi membuat 4 kapal nelayan menyelamatkan diri bersandar di dermaga Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Nah, 1 kapal dengan 10 nelayan dinyatakan hilang. Ada informasi terkait kapal yang kita cari, segera untuk menghubungi Basarnas. Upaya yang kita lakukan
pada pagi sampai sore hari ini masih nihil dan kita upayakan terus ke depan karena memang cuaca akhir-akhir ini, beberapa hari ini gelombang serta arus angin terlihat kurang mendukung. Tim Basarnas terus lakukan penyisiran kapal asal Kabupaten Pemalang tersebut dengan memperluas area. Upaya pencarian terkendala tingginya ombak di Laut Selatan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Mahkamah Agung mengaktifkan kembali Hakim Danu Arman sebagai pegawai negeri sipil pengadilan. Danu sebelumnya sempat dipecat karena tertangkap sedang memakai narkoba jenis sabu di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, Banten. Pengaktifan kembali Danu sebagai PNS tertuang dalam keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI tahun 2019. Surat keputusan ditandatangani PLT Sekretaris MA Sugianto dan ditetapkan pada 15 November 2023. Terdapat 3 poin alasan pengaktifan kembali Danu Arman sebagai PNS. Di antaranya karena telah selesai menjalani masa rehabilitasi medis dan sosial di Lido selama 6 bulan. Sebelumnya Hakim Danu ditangkap BNN karena kedapatan memakai narkoba jenis sabu di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung pada tahun 2022. Pemirsa, setelah status PNS kembali diaktifkan, mantan Hakim Danu Arman kini menjabat sebagai analis perkara pengadilan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dan berikut jejak karir mantan hakim yang pernah terjerat kasus narkoba tersebut. Nah, di mana Danu Arman ini lahir di Sumbawa pada 19 Februari 1986. Di mana pendidikan ini dia merupakan putra dari Agung Suhadi, yaitu Hakim Mahkamah Agung yang meloloskan Verdi Sambo dari hukuman mati. Dan usai menamatkan pendidikan S3 di Universitas Udayana, karir Danu melesat sebagai hakim, di mana di sejumlah pengadilan negeri tempat ia bertugas. Dan namun pada bulan Mei 2022 lalu, polisi dan petugas BNN ini menangkap Danu Arman yang sedang memakai sabu di ruang kerjanya, tepatnya di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Danu pun tidak bisa mengelak karena polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya sabu seberat 20 gram lebih. Dan kemudian yaitu dan melalui tangan Ketua Komisi Yudisial Zulian Rifai pada bulan Juli 2023, Danu akhirnya disanksi, yaitu berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya sebagai hakim dan pegawai negeri sipil. Pemirsa, warga Kota Medan antusias antri sembako gratis di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews ya. Pemirsa, di Kota Medan, Sumatera Utara ada sebuah masjid yang masih berdiri kokoh sejak tahun 1854. Nah, masjid yang kental dengan budaya Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan, peninggalan Kesultanan Delhi. Masjid Raya Al-Usmani atau yang sering disebut warga sekitar sebagai Masjid Kuning terletak di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara. Masjid peninggalan Kerajaan Delhi oleh Sultan Osman Perkasa Alam, yakni Sultan ke-7 tahun 1854 ini, merupakan masjid tertua di Kota Medan yang telah berumur 170 tahun, yang menjadi kebanggaan warga pesisir Kota Medan. Memiliki warna khas Melayu yakni dominan kuning, Masjid Raya Al-Osmani ini memiliki gabungan struktur bangunan berbagai negara, yakni Melayu, Eropa, Cina, dan Turki. Masjid ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Medan. Bangunan masjid ini terdiri dari berbagai negara, ada Eropa, ada Cina, ada Turki.
Dan masjid bersejarah ini sebagai cadar budaya Kota Medan yang menjadi masjid tertua di Kota Medan. Selama bulan suci Ramadan, Masjid Raya Al-Osmani ini biasa digunakan untuk melaksanakan sholat tarawih, iftar jama'i atau berbuka puasa bersama, tadarus, hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di tengah kenaikan harga pangan, warga Kota Medan antusias antri sembako gratis. Ya pemirsa, sembako berisikan beras dan minyak serta gula. Mahalnya harga kebutuhan pokok membuat warga Kota Medan berbondong-bondong antre sembako gratis. Ribuan warga memadati halaman Vihara Mahasampati, Kota Medan untuk menerima bantuan sembako gratis dari Denintel Kodam 1 Bukit Barisan dan Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi Sumatera Utara. Mengingat kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini, warga mengaku terbantu dengan pemberian sembako gratis yang berisi beras, minyak, dan gula. Alhamdulillah lah Bang, terbantu Bang. Ini apalagi kayak saya gini kan, anak saya banyak, 5 orang kecil-kecil gitu. Beras kan harganya udah naik ya Bang ya, udah sangat naik kali lah gitu. Pemberian sembako gratis ini dalam rangka meringankan beban warga Kota Medan di tengah bulan suci Ramadan. Kami memberikan bantuan berupa beras, minyak, dan gula. Setidaknya ini dapat meringankan beban mereka. Jadi itu yang kami laksanakan. Kami bagikan sebanyak ada 1.000 ya paket door to door kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Selain 1.000 paket yang telah disalurkan ini, rencananya pemberian sembako gratis akan berlanjut secara door to door guna meringankan beban warga. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya berburu sembako gratis, tapi di bulan Ramadan puasa ini apalagi jelang Lebaran, orang-orang juga banyak berburu pakaian. Wow, mendekati Lebaran gitu ya. Dan untuk informasi lebih lanjutnya kita akan terhubung dengan rekan Amrina Rida di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat siang, Amrina. Bagaimana suasana di Pasar Tanah Abang siang hari ini menjelang Lebaran masih jauh gitu ya, Pram ya? Baru 5 hari puasa. Iya, silakan Amrina. Ya, halo Pram dan juga Zila. Kalau kita tahu sebenarnya Lebaran masih lama, masih ada 3 minggu lagi. Tapi kalau kita lihat animo masyarakat di Pasar Tanah Abang Blok A, tempat kami melaporkan saat ini, dalam berburu baju Lebaran ini memang sudah sangat tinggi. Sejak pagi kami sudah melihat masyarakat yang berlalu lalang mencari baju Lebaran. Nah, sekarang saya lagi ada di salah satu toko di sini yang berjualan baju koko khusus pria. Dan kebetulan lagi ada pembeli nih yang juga lagi sedang melihat-lihat. Kita langsung coba tanya-tanya saja ya. Selamat siang Ibu. Ibu mungkin bisa berdiri sebentar, kita mau tanya-tanya. Ibu, kalau boleh tahu mungkin bisa perkenalkan diri, nama Ibu dulu. Nama Ibu siapa dan berasal dari mana, Bu? Warni dari Bahari. Oke. Ibu Warni, kalau boleh tahu ini kan Lebaran masih lama ya. Kenapa sih pada akhirnya memutuskan untuk cari baju Lebaran sekarang nih meskipun masih lama Lebarannya? Karena kita takut kehabisan size ya sama model. Jadinya kita cari lebih awal. Nah, kalau untuk Lebaran kali ini, kalau dari Ibu Warni sendiri tuh emang nyarinya bajunya yang seperti apa sih modelnya, dan sekarang lagi transaksi apa nih? Kita lagi transaksi Jasko ya. Jaskoko. Oke, kalau boleh tahu menjelaskan Jasko itu apa sih? Jasko itu seperti semi base cup sih kalau saya bilang, bukan koko banget ya, jadinya beda. Jadi beli untuk diri sendiri atau untuk keluarganya? Untuk keluarga. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Ibu, silahkan Sama-sama. Ya, Pran dan juga Alista, seperti kita tahu ternyata pembeli di sini itu tidak hanya membeli untuk diri sendiri tapi juga untuk membeli untuk keluarganya. Nah, sekarang saya coba mau liatin sejumlah koleksi-koleksi baju koko yang dijual di sini. Kita bisa lihat ini tadi kata pedagangnya adalah salah satu baju koko yang juga laris manis. Ini adalah baju koko gamis panjang. Ini harganya juga bervariasi mulai dari Rp130.000 hingga Rp220.000. Jadi memang bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Nah,
Nah, kalau misalnya kita lihat ya, sebenarnya koleksi baju koko di sini juga banyak sekali. Ada tadi kami mendengar bahwa untuk baju yang lengan pendek itu namanya adalah baju kurta. Katanya kalau kata kurta itu diambil dari kata-kata Turki begitu. Jadi mungkin baju ini terinspirasi dari gaya-gaya Turki. Nah, sebenarnya Pram dan juga Alista, kalau ngomongin model-model baju di Pasar Tanah Abang ini, selain baju koko untuk pria, memang ada banyak sekali juga baju untuk wanita. Tadi kami juga berbincang dengan pedagang yang lagi ngetren untuk wanita adalah yang lagi ngetren sekarang adalah baju shimmer begitu. Jadi mungkin untuk kali ini bisa kalau untuk masyarakat yang bisa mau nyari baju lebaran bisa langsung nyari di sini dengan model-model baju yang disediakan kali ini. Dan juga Pram dan juga Zila, untuk kali ini lebaran di bulan Ramadan kali ini omset dari pedagang ini meningkat hingga 40% dan katanya untuk pertengahan Ramadan bisa meningkat hingga 70%. Jadi gimana Pram sama Zila, kalau misalnya belum dapat baju lebaran bisa langsung datang saja ke Pasar Tanah Abang Blok A. Kembali ke studio. Oke, baik. Terima kasih banyak Aprin Dalida, langsung dari Tanah Abang. Mungkin abis dari sini, abis sharing kita langsung menuju ke Tanah Abang, bareng belanja bareng ya. Oke, biar nggak kehabisan karena lebaran tetap harus kece gitu ya Pram ya. Oke, terima kasih Amrina. Terima kasih Amrina. Ya pemirsa, siang masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Ya, namun kadang sejumlah cobaan kerap dihadapi selama Ramadan. Lalu pemirsa, bagaimana menghadapi sejumlah ujian dan cobaan di bulan Ramadan? Dan berikut selengkapnya dalam segmen Kamu Bertanya, Mama Dedeh Menjawab. Gimana caranya menyikapi suami yang suka kemudian suka bikin jengkel. Padahal kan kebutuhannya udah kita siapin semuanya, Ma. Makasih, Mama. Tipikal manusia tidak sama, Van. Ada orang yang sabar, ada orang yang tidak sabaran, ada orang yang pemarah, ada orang yang mudi. Masya Allah. Bagaimana menghadapi orang? Kembali kepada orang yang dihadapi. Siapa dia? Bagaimana menghadapinya? Kalau kita berhadapan dengan suami yang santai, yang tenang, yang menyayangi kita, nggak ada masalah, enjoy aja, bahagia punya suami begitu. Tapi kalau Anda punya suami yang emosional, tukang marah-marah, saya tanya, dari dulu marah-marahnya apa baru sekarang? Kalau memang dari dulu punten dalam tanda kutip, artinya kalian salah memilih suami semenjak awal. Rasul mengatakan tunkahul mar'ata li arba'in, lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, palika bidati dini tadibatian muka. Nikahilah orang yang kamu sukai. Karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama. Ambillah oleh kalian yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Apa maksudnya? Kalau ada orang menikah, laki-laki menikahi perempuan, perempuan menikahi laki-laki, hanya kaya tanpa agama, miskin batin. Kalau ada orang menikahi laki-laki, menikahi perempuan, hanya turunan Menak, Raden, turunan Keraton, bangsawan, dan seterusnya, tanpa agama, menderita batin. Kalau ada orang laki-laki menikahi perempuan, perempuan menikahi laki-laki, alasan cuma cantik dan tampan, tanpa agama, menderita batin. Kenapa? Kecantikan, ketampanan ada saatnya pudar. Bagaimana cara menyikapi perbedaan awal Ramadan dan akhir Ramadan di kalangan umat muslim? Terima kasih. Anda silahkan lihat di dalam An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taat sama Allah, taat dengan Rasulullah, taat dengan pemimpin kamu. Pemimpin agama di negara kita, menteri agama. Kalau melihat An-Nisa 59, kalau mama kan punya TV, mama. Emang paling nggak tahu, mama punya TV. Dengerin tuh pengumuman menteri agama di TV. Dia punya ahli perbintangan, dia punya peneropongan bintang,
dia juga punya ahli palak, ahli hilal. Kalau salah, dia tanggung jawab di hadapan Allah. Di kita mah gara-gara itu jadi berantem. Muhammadiyah tanggal sekian, orang NU tanggal sekian. Kata Allah dalam ayat ini, kembali kepada pemimpin agama yang ada di negara kalian. Itu yang paling aman buat kita. Dengerin Menteri Agama memberikan pengumuman, pasti dengan dalil-dalil, dengan alibi, dengan alasan yang sangat jelas, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Aman kita. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kesal ayam peliharaannya dimakan ular, emak-emak di Madura, Jawa Timur membanting ular tersebut dengan berani. Dan aksi itu memancing komentar netizen yang menyebut emak-emak itu sebagai ras terkuat di bumi. Seorang mama menggunakan dasar ini kesal sambil membanting seekor ular yang dipegangnya. Diduga mama ini kesal karena ular tersebut baru saja memakan ayam peliharaannya. Tampak di perut ular ada bagian yang membesar, diduga itu merupakan ayam milik mama tersebut. Sontak video yang diunggah akun @infomdr tersebut viral di media sosial. Banyak komen dari warganet yang menyebut mama tersebut sebagai ras terkuat di bumi karena berani memegang ular serta membantingnya berkali-kali. Belum diketahui pasti di mana peristiwa mama ini terjadi, namun berdasarkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Madura. Dari Madura, Jawa Timur, Diwan Muhammad Zahri, iNews melaporkan. Nah pemirsa, usai sudah siang hari ini, saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official_iNews. Dan pemirsa jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id. Nah, saya Fazilah Karunisa. Saya Pram Setia pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.